Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regia Priscilia Restianti dari kelas A1 Manajemen dengan NIM 41033402181108. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen resiko keuangan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Itu menurut Smith pada tahun 1990. Lalu apa sih resiko keuangan itu? Nah, resiko keuangan atau financial risk adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Resiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran utang, likuiditas, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Perusahaan yang mengandalkan dari pihak eksternal untuk pembiayaan beresiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri yang dihasilkan secara internal. Adanya manajemen resiko keuangan itu penting karena untuk pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Lalu adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan menurut Abbas Salim pada tahun 2007 yang hendak dicapai adalah mencegah kegagalan perusahaan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan lain sebagainya. Dan tujuan utama manajemen risiko keuangan yaitu untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dan harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Resiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai resiko pasar. Resiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Resiko lain yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen risiko keuangan yaitu yang pertama resiko likuiditas yang timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Yang kedua ada diskontinuitas pasar yang mengacu pada resiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara tetap. Yang ketiga ada resiko kredit yang merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada resiko regulasi yaitu resiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Yang kelima ada resiko pajak yang merupakan resiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Dan yang keenam ada resiko akuntansi yaitu peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilainya. Nah, lalu kenapa sih resiko keuangan itu harus dikelola? Dengan mengendalikan resiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola resiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi resiko gagal bayar dan kebangkrutan. Manajemen eksposur yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada resiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindungi dari resiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Pemberi pinjaman atau kreditur, karyawan, dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen eksposur tersebut. Sasaran manajemen risiko. Menurut Abbas pada tahun 2007 ada 7 sasaran manajemen risiko keuangan yaitu yang pertama untuk kelangsungan hidup perusahaan atau untuk survival, yang kedua ketenangan dalam berpikir, yang ketiga memperkecil biaya atau least cost,
Yang keempat, menstabilisasi pendapatan perusahaan. Yang kelima, memperkecil atau meniadakan dalam berproduksi. Yang keenam, mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Dan yang ketujuh, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawannya. Manfaat manajemen risiko keuangan. Menurut Darmawi pada tahun 2005, manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 kategori utama. Yang pertama, ada manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak terduga atau secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Dan yang kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Peranan akuntansi dalam manajemen risiko. Akuntan manajemen membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi aktivitas program lindung nilai. Identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai jenis risiko pasar yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicuan nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicuan nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan. Menguantifikasi penyeimbangan. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung nilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup 1. Antisipasi pergerakan kurs. Yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai. Dan yang keempat, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Peramalan atas perubahan kurs. Informasi yang seringkali digunakan dalam membuat peramalan kurs yaitu depresiasi mata uang berkaitan dengan perubahan dalam faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, ada perbedaan inflasi atau inflation differential, kebijakan moneter atau monetary policy, neraca perdagangan atau balance of trade, neraca pembayaran atau balance of payment, cadangan moneter dan kapasitas utang luar negeri atau international monetary reserve and debt capacity, anggaran nasional atau national budget, kurs forward atau forward exchange quotation, kurs tidak resmi atau unofficial rates, perilaku mata uang terkait atau behavior of related currencies, perbedaan suku bunga atau interest rate differential, dan harga opsi ekuitas luar negeri atau foreign equity option prices. Mendefinisikan dan menghitung resiko translasi dan resiko transaksi. Potensi terhadap resiko valuta asing timbul apabila perubahan kurs valuta juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi resiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi resiko.
Yang pertama ada potensi resiko translasi. Potensi resiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Karena jumlah dalam mata uang asing umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik untuk tujuan pengawasan manajemen atau pelaporan keuangan eksternal. Pengaruh translasi ini menimbulkan dampak langsung terhadap laba yang dilaporkan. Aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing menghadapi potensi resiko kurs jika suatu perubahan dalam kurs menyebabkan nilai ekuivalen dalam mata uang induk perusahaan berubah. Yang kedua, ada potensi resiko transaksi. Potensi resiko transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdenominasi dalam mata uang asing. Tidak seperti keuntungan dan kerugian translasi, keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Kontrol pusat terhadap keseluruhan potensi resiko mata uang suatu perusahaan masih dimungkinkan. Agar terlaksana, masing-masing perusahaan afiliasi luar negeri harus mengirimkan laporan potensi resiko multi mata uang kepada kantor pusat perusahaan secara terus-menerus. Sekali potensi resiko telah digabungkan berdasarkan mata uang dan negara, perusahaan dapat melakukan kebijakan lindung nilai terkoordinasi secara terpusat untuk menghilangkan kerugian potensial. Potensi resiko akuntansi versus ekonomi. Penyusunan laporan arus kas multi mata uang membantu dalam mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk masing-masing mata uang yang digunakan dalam kegiatan usaha. Laporan arus kas multi mata uang untuk menekankan potensi resiko yang dihasilkan oleh perubahan kurs selama periode anggaran yang berlaku. Penerimaan kas untuk masing-masing mata uang nasional meliputi penerimaan penjualan kredit sekarang dan yang akan dilakukan di masa depan, penjualan aktiva dan kegiatan lainnya yang menghasilkan uang tunai. Pengeluaran kas multi mata uang berupa pengeluaran untuk kewajiban kini dan yang akan dilakukan di masa depan, jasa pinjaman dan pembelian tunai lainnya. Istilah potensi resiko ekonomi menunjukkan bahwa perubahan kurs mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan dengan mengubah harga masukan dan keluaran perusahaan relatif terhadap harga kompetitor luar negeri. Potensi resiko ekonomi atau operasi sedikit terkait atau tidak memiliki kaitan dengan potensi resiko translasi atau transaksi. Dengan demikian, pengelolaan atau potensi resiko semacam itu memerlukan teknologi lindung nilai yang lebih bersifat strategis dan bukan taktis. Teknologi yang lebih baru ini mencakup opsi pilihan lindung nilai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat memilih untuk lindung nilai struktural yang mencakup pemilihan atau relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi resiko operasi usaha secara keseluruhan. Namun, demikian tindakan seperti ini mungkin mengorbankan skala ekonomi yang sudah ada, yang dapat mengurangi perkiraan tingkat imbalan usaha. Yang kedua, induk perusahaan dapat mengambil pendekatan portofolio untuk mengurangi resiko dengan memilih jenis-jenis usaha yang dapat mengurangi potensi resiko yang dihadapi. Dengan demikian, potensi resiko operasi yang dihadapi perusahaan secara keseluruhan dapat diminimalkan. Strategi ini memerlukan pengamatan yang seksama atas hasil operasi masing-masing unit usaha setelah koreksi terhadap pengaruh potensi resiko operasi. Istilah potensi resiko ekonomi atau operasi menempatkan beban yang baru pada akuntan manajemen. Pengukuran potensi resiko operasi yang tepat memerlukan pemahaman struktur pasar di mana perusahaan dan pesaingnya melakukan kegiatan usaha, serta pengaruh kurs real sebagai kebalikan dari nominal. Pengaruh ini sukar untuk diukur, karena potensi resiko operasi cenderung berada dalam periode waktu yang lama. Ketidakpastian dalam hal dapat diukur atau tidak, dan tidak berdasarkan pada komitmen secara terbuka, maka akuntan harus menyediakan informasi yang mencakup berbagai fungsi operasi dan periode tertentu. Strategi perlindungan mencakup 4. Yang pertama, lindung nilai neraca.
yang dapat mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Yang kedua, lindung nilai operasional yang berbentuk perlindungan resiko yang berfungsi pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing, aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Yang kedua, lindung nilai operasional yang berbentuk perlindungan resiko yang berfungsi pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Yang ketiga, lindung nilai struktural yang mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan. Dan yang keempat, lindung nilai kontraktual yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi resiko valuta asing yang akan dihadapi. Masalah akuntansi dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko nilai tukar mata uang asing. Meskipun terhadap nilai tukar mata uang asing telah dilakukan mitigasi, namun beberapa perusahaan multinasional masih mendapatkan kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan multinasional umumnya ada 3. Yang pertama, ada kendala lingkungan, yang dapat dilihat dari karakteristik yang berbeda dari setiap negara. Kondisi ekonomi luar negeri dapat mempengaruhi arus kas perusahaan multinasional. Yang kedua, ada kendala regulasi, berupa perbedaan resiko setiap negara yang ada, seperti pajak, aturan-aturan, konversi valuta, serta peraturan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan. Dan yang ketiga, ada kendala yang digambarkan sebagai suatu praktik bisnis yang bervariasi di setiap negara. Sistem evaluasi kinerja terbukti bermanfaat dalam berbagai sektor. Sektor ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada bagian treasury perusahaan, pembelian dan anak perusahaan luar negeri. Kontrol terhadap bagian treasury perusahaan mencakup pengukuran kinerja seluruh program manajemen risiko nilai tukar, mengidentifikasikan lindung nilai yang digunakan, dan pelaporan hasil lindung nilai. Sistem evaluasi tersebut juga mencakup dokumentasi atas bagaimana dan sejauh apa bagian treasury perusahaan membantu unit usaha lainnya dalam organisasi tersebut. Nah, dari materi yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko keuangan adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko keuangan adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko keuangan yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko yang ada. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai manajemen risiko keuangan. Mohon maaf bila pada saat saya memaparkan materi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.